Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BRTV, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng. Tentunya sama aku Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman ngobrol bareng untuk membahas sesuatu yang pastinya seru banget nih pemirsa. Kali ini kita kehadiran narasumber yaitu pelaku wisata ya, pengelola wisata yang ada di Kabupaten Bekasi. Langsung aja ini dia Pak Boson atau Pak Dayat. Assalamualaikum Pak Dayat. Waalaikumsalam. Waduh, luar biasa sekali. Ini ngobrol bareng spesial kali ini kehadiran salah satu pengelola wisata, Ketua Pokdarwis Pokdarwis Kabupaten ya. Oke, baik. Pak Boson, berarti panggilnya Pak Boson atau Pak Dayat? Pak Boson. Pak Boson, terkenalnya Pak Boson nih. Pak Boson bisa perkenalkan diri dulu mungkin sama pemirsa BRTV di rumah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayat Triana atau akrab disapa Bang Boson ya. Saya pengelola wisata Kawung Tilu. Itu binaan dari Dinas Pariwisata Pokdarwis, kelompok sadar wisata yang ada di Kabupaten Bekasi. Terdiri dari 18 Pokdarwis dan saya adalah salah satu Pokdarwis yang ada di Kabupaten Bekasi. Oke, yang mengurusi Kawung Tilu Kawung ya. Tilu. Waduh, luar biasa. Ini ngomong-ngomong soal Pokdarwis, kelompok sadar wisata ini mungkin banyak pemirsa BRTV di rumah yang belum tahu nih. Pokdarwis itu apa nih Pak? Kelompok sadar wisata ini yang tadi disebutkan ada 18 anggota itu maksudnya yang meliputi apa nih si kelompok Pokdarwis ini? Jadi kelompok sadar wisata itu memang dibentuk sama Dinas Pariwisata ya. Jadi dalam pengawasan Dinas Pariwisata. Jadi kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pariwisata yang mempunyai destinasi wisata, baik itu wisata alam ataupun wisata buatan. Salah satunya yaitu Kawung Tilu, Pesona Wanajaya, terus kemudian ada Kampung Sembilangan, kemudian ada Sungai Rindu dan lain-lain lah. Kalau ngomongin soal destinasi ya, kalau selama ini mungkin terkenalnya Kabupaten Bekasi itu terkenalnya kawasan Kota industri ya. Tapi ternyata banyak banget ya, hampir 18. Itu yang sudah terdaftar ya, yang sudah di SK-kan Bupati. Waduh, itu yang sudah terdaftar loh pemirsa. Dan ternyata masih banyak lagi yang belum masuk dalam Pokdarwis itu ya. Ini menarik sih. Pokdarwis adalah maksudnya beberapa kelompok wisata yang mungkin langsung di bawah Dinas Pariwisata. Di bawah Dinas Pariwisata. Ya. Nah, itu kalau ngomongin soal Pokdarwis itu biasanya kegiatan apa aja yang biasa dilakukan untuk si Pokdarwis itu? Ada kegiatan rutinnya gak biasanya Pak sama teman-teman anggota yang lain, kelompok yang lain? Kalau kelompok yang lain sama ya, semua Pokdarwis, artinya ketika Pokdarwis itu didirikan mereka sudah punya misi dan misi tujuan yang jelas ya. Artinya mereka membuat wisata, merawat wisata, kemudian mempromosikan wisata juga. Baik itu dari media sosial seperti Instagram, Facebook ataupun YouTube sendiri ya. Seperti itu. Jadi ya semuanya membranding terhadap wisata masing-masing gitu ya, yang sampai pada akhirnya sekarang tuh mungkin dilihat dengan pemerintah untuk bisa mengembangkan destinasi wisata yang lain-lain gitu ya. Nah, oke Pak, ini Bapak tuh selaku Ketua Pokdarwis di Kawung Tilu. Ya. Nah, boleh diceritakan sedikit dong Pak, ini apa namanya wisata Kawung Tilu tuh seperti apa sih destinasinya gitu? Wisata Kawung Tilu itu wisata alam ya, jadi kebun jabun. Awalnya itu apa tuh Pak? Awalnya kebun. Jadi awalnya tanah kebun, kemudian ada kebun rambutan. Kemudian kita ciptakan itu karena walaupun kita kota terbesar industri di Kabupaten Bekasi, kita sulit dapatin lapangan pekerjaan, apalagi usia-usia kita sudah menginjak di atas 35 ke atas. Artinya untuk dari segi pekerjaan di perusahaan-perusahaan itu kita sudah sulit bersaing. Maka dari itu kami mencoba bersama masyarakat membangun sebuah destinasi wisata yang bakal menjadi sumber perekonomian di kampung kami sendiri. Berangkat dari itu terjadilah atau kita membuat namanya Kelompok Sadar Wisata seperti itu. Berarti itu tahun berapa didirikannya? Kita didirikan tahun 2018. Kebetulan hari ini adalah hari ulang tahunnya Wisata Kawung Tilu yang keempat. Waduh. 17 November 2022 ini yang keempat. Keempat tahun gitu ya? Iya, yang keempat tahun, alhamdulillah. Yang tadi awalnya mungkin keresahan banyak kayak warga sekitar yang mungkin butuh pekerjaan, akhirnya membangun. Nah, itu apa namanya, si tempat itu tuh mungkin milik si warga situ atau gimana tuh Pak? Iya. Jadi tanah di situ adalah milik warga situ. Kebetulan kita Pokdarwis ini atau kelompok sadar wisata ini kita ngebentuknya juga masih family ya. Jadi dalam satu keluarga kita membentuk kelompok sadar wisata tanpa mengurangi ada misalnya ini tanah siapa yang dipakai. Jadi kita ngumpul dulu sebelum membuat wisata itu. Kita ngumpul dulu
kita bikin ide, kita implementasikan, terus kita bikin roadmapnya seperti apa, baru terus mohon maaf dalam ketika sudah menjadi destinasi wisata itu pasti bakal ada income dong. Iya. Jadi jauh sebelum itu kita membuat kesepakatan dulu. Jangan sampai walaupun sama saudara, ini kan satu Pok Darwis itu Bisnis ya. ada bisnis, terus kita keluarga jangan sampai ini udah ada duitnya. Jadi timbullah pecah belah. Alhamdulillah kita tidak seperti itu. Jadi Guyub ya. guyub. Memang kebetulan namanya juga Paguyuban Kawung Tilu sih sebenarnya sebelum diangkat menjadi kelompok sadar wisata. Berarti para pekerja yang ada di destinasi wisata itu maksudnya asli warga situ ya? Asli. Warga desa apa Pak itu? Kampung Ciranggon, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur. Cikarang Timur ya. Jadi memanfaatkan para pekerja di destinasi di situ dan dinikmati wisatanya oleh masyarakat Kabupaten Bekasi gitu ya. Bahkan dari luar kota juga tertarik untuk datang ke Kawung Tilu itu gitu ya. Nah, ini ngomongin soal Kawung Tilu. Banyak mungkin pemirsa BRTV yang masih belum familiar gitu ya, karena mungkin terbilang baru 2018 gitu ya. Apalagi mungkin keselang pandemi berapa tahun tuh ya? 2 tahun kita pandemi, gitu. 2 tahun. Waduh, luar biasa nih. Makanya mungkin menjadi sebuah branding, apalagi ini mungkin sebuah kebanggaan tersendiri ya di Kabupaten Bekasi mempunyai destinasi wisata yang pastinya lengkap. Ada apa aja tuh Pak di Kawung Tilu kalau boleh diceritain? Kalau mau cerita di Kawung Tilu itu wisatanya wisata alam. Yang jelas kalau panas mah di Kawung Tilu jauh lebih adem lah ya, karena lokasinya perkebunan. Kemudian untuk fasilitas anak itu kita ada taman bermain anak, ada playground, kemudian ada taman rusa, taman kelinci. Untuk yang senang adventure-nya kita ada trek ATV, kemudian ada trek sepeda, juga ada archery atau panahan dan paintball seperti itu. Kemudian untuk sekarang kan banyak ibu-ibu yang zaman sekarang itu senang TikTok, senang apa. Kita juga punya tempat-tempat selfie yang Instagramable. Agak sulit saya ngucapinnya. Kemudian buat yang ibu-ibu senang nyanyi, kita juga punya panggung karaoke. Jadi pengunjung ketika masuk udah free. Tinggal pilih lagu, silahkan nyanyi. Waduh, nah itu tiket masuknya berapa tuh? Untuk hari Senin sampai Jumat kita buka 10.000. Untuk hari Sabtu, Minggu dan tanggal merah kita buka 15.000 untuk satu orang dewasa. Ini terbilang cukup murah loh ya, pemirsa cukup murah, gitu ya. Healingnya orang Kabupaten Bekasi gitu ya, bahkan luar main tuh ke Kawung Tilu. Silahkan main silahkan main karena ini jadinya wisata keluarga ya. Dan ya, wisata keluarga. Ada kalau saya lihat juga ya sering, walaupun saya belum ke Kawung Tilu nanti mungkin ya di makanya sana, main dulu. main dulu gitu ya. Tapi saya sering lihat informasinya Kawung Tilu itu maksudnya yang tadi ya banyak beberapa kayak misalkan ya tadi taman rusa gitu, taman rusa, taman kelinci, anak-anak yang maksudnya semua kalangan bisa masuk gitu ya, anak-anak muda, keluarga, keluarga muda yang mau punya anak-anak dan lain sebagainya. Kawung Tilu jadi destinasi yang sangat cocok banget nih pemirsa untuk dikunjungi. Waduh, ini ngomongin soal Kawung Tilu gitu ya Pak. Nah ini wisata buatannya ini biasanya pengunjungnya ini dari mana aja? Untuk pengunjung lokal kita ada dari Kabupaten Bekasi itu sendiri, kemudian dari tetangga kabupaten, kebetulan kita berbatasan langsung dengan Kabupaten Kerawang ya. Dari Kerawang yang banyak, dari Bogor juga ada, alhamdulillah dari Bandung. Kemudian dari wisata mancanegaranya kita juga dikunjungi anak-anak studi SD dari sekolah Jepang kemarin, seperti itu. Bahkan kemarin juga sempat yang final Abang Po ya? Iya, Abang Po aja. Tilu loh pemirsa, luar biasa event. sekali. Event. Jadi nggak cuma sebagai destinasi wisata. Kalau misalkan pemirsa BRTV di rumah pengen ngadain event yang lokasi outdoor berarti ya mau gathering atau mau arisan ibu-ibu silahkan. Luar biasa banget itu di Kawung Tilu pastinya. Baik. Nah, ini kemarin kan 2 tahun sempat pandemi gitu ya Pak. Maksudnya semua orang diharuskan untuk mau nggak mau di rumah saja gitu ya. Nah, itu kan berarti otomatis sangat para pelaku pengelola wisata. Gimana kemarin? Apalagi 2018, 2019, 2020, maksudnya 2 tahun kemarin gitu ya, buka langsung pandemi gitu ya. Betul. Beberapa tahunnya itu gimana kondisi pandemi kemarin? Kalau berpikir kondisi pandemi, saya pikir semua pelaku usaha mengalami semua penurunan ya. Artinya memang ekonomi di kita waktu itu diguncang besar, badai yang sangat besar itu pandemi. Saya berharap sih jangan sampai terulang lagi pandemi seperti itu. Karena apa? Seluruh pelaku usaha bisa survive aja udah alhamdulillah banget ya. Artinya kiat-kiat kita di zaman pandemi ya survive aja dulu gitu, seperti itu.
Jadi ya walaupun ya pasti ada naik turunnya. Ada gitu naik ya. turunnya. Tapi ya pasti agak menurun ya pas pandemi kemarin ya Pak? Pas pandemi sangat menurun. Sangat menurun ya. Waduh. Tapi gimana pas bangkit nih udah mulai rame lagi sekarang ya? Karena udah landai banget nih Iya. pandemi gimana tuh? Alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit terus naik ya, karena kita juga promo di Instagram, di Facebook atau di medsos itu sendiri. Kemudian kita juga ada perubahan-perubahan di denah wisata itu sendiri. Jadi kita biar bagaimana wisatawan itu tidak bosan. Iya. Ketika datang ke Kaung Tiga ada apa sih? Pertama kali datang, kedua ketika dia ada perubahan di medsos, loh kok Kaung Tiga udah berubah lagi? Iya. Jadi agak timbullah rasa penasaran, balik lagi seperti itu. Jadi selalu memberikan inovasi terbaru. Ya, gitu seperti ini. Tapi Inovasi kalau ngomongin soal Kawung Tilu tuh artinya apa sih Pak? Kalau boleh tahu Kawung tuh apa tuh? Kawung itu pohon ya, jadi pohon kolang-kaling, pohon aren. Jadi emang di sana ada pohon aren? Dulunya ya, jadi tahun 70 ke sana itu perkebunan kawung di situ. Jadi di situ dulu ada pohon kawung bercabang 3. Jadi kita tanpa menghilangkan sejarah dulu, jadi dibuatlah nama wisata Kawung Tilu. Walaupun Tilu itu sendiri yang berarti iman, Islam dan ihsan. Oh jadi ada maknanya. Ada gitu. maknanya. Kalau kan bahasa Sunda. Ya ada bahasa 3. Sunda. Ada, filosofinya iman, Islam dan ihsan. Ini luar biasa sih. Konsep dari namanya aja udah luar biasa ya. Maksudnya ya kawung gitu ya berarti pemirsa juga nih mungkin bisa jadi tahu ya kawung itu ternyata dulunya ada sebuah pohon pohon gitu ya. kawung atau aren. Kalau pohon aren yang kembar 3 berarti ya Pak. Dan filosofi dari 3 tilu atau kalau bahasa Indonesianya 3 gitu ya, Islam, iman, ihsan. Ya betul. Biasa konsepnya. Semoga ini destinasi wisata ini nggak cuma sebagai hiburan gitu ya bagi masyarakat, tapi memberikan kemanfaatan ya. Tadi kurang lebihnya jadi bisa memperkerjakan warga-warga sekitar gitu ya, dan menghibur masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya pemirsa. Nah ini sejauh ini nih Pak, Kawung Tilu apalagi terbilang destinasi yang cukup besar gitu ya di Kabupaten Bekasi. Gimana dukungan pemerintah? Dukungan pemerintah khususnya Dinas Pariwisata ya, saya sangat mengapresiasi ya, seperti kegiatan-kegiatan pemberdayaan SDM, artinya kelompok sadar wisata ini dibina SDM-nya, bagaimana mencapa pengunjung. Bagaimanapun kelompok sadar wisata ini mereka buta akan dunia wisata sebenarnya, karena tujuannya membangun wisata itu sulitnya dapatin lapangan pekerjaan awalnya. Jadi alhamdulillah Dinas Pariwisata dengan care memberikan kita pelatihan seperti pengembangan sumber daya manusianya, kemudian pelatihan kerajinan, kemudian hari ini dibekali juga dengan pelatihan aplikasi pengunjung wisata gitu. Alhamdulillah pokoknya. Ya. Jadi sangat mendukung pastinya ya. Artinya keberadaan Dinas Pariwisata memang sangat membantu. Iya, membantu para pengelola wisata ya, khususnya wisata daerah di Kabupaten Bekasi. Luar biasa sekali ya. Ini mungkin dukungan pemerintah terhadap pelaku pengelola wisata ini sangat terbantu terhadap dari pemerintah sendiri gitu ya. Nah oke. Nah kemarin kabarnya Kawung Tilu menjadi dapat penghargaan. Wah, itu penghargaan apa tuh Pak kalau boleh? Kalau ngomongin penghargaan kita sebenarnya udah yang keempat ini ya. Yang tahun 2019 kita dapat penghargaan dari Dinas Tenaga Kerja. Waktu itu kita sebagai pelopor pembuka lapangan pekerjaan. Yang kedua tahun 2020 kita dapat penghargaan destinasi wisata terbaik. Yang ketiga kemarin tahun 2021 kita dapat penghargaan dari Kementerian Kemenparekraf ya. Dan yang terakhir alhamdulillah kita jadi juara 1 lomba kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata yang terdiri dari 18 Pokdarwis itu di Kabupaten Bekasi. Saya semoga nih Kawung Tilu bisa menjadi panutan oleh wisata-wisata lain gitu ya, dan pastinya di Bekasi juga lebih banyak lagi wisatanya gitu ya. Semakin maju lah. Iya, semakin maju pastinya ya. Semua pengelola wisata juga bisa bangkit kembali ini pasca pandemi pastinya. Pak Boson, kita akan ngobrol lagi bersama anggota Pokdarwis yang lain. Kita akan lanjutkan ngobrol lagi, tapi kita akan jeda sebentar dulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.
Halo pemirsa BR TV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Tentunya masih sama aku Via Junita atau VJ. Kali ini kita kehadiran kelompok Pokdarwis lagi nih pemirsa. Kalau tadi kita ngobrol sama Pak Boson, kali ini kita ngobrol sama Pak Priyono. Assalamualaikum Pak Priyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pak Priyono ini merupakan salah satu pengelola wisata di Pesona Wanajaya ya. Ya, betul. Pesona Wanajaya, salah satu wisata yang ada di Kabupaten Bekasi juga pastinya. Siap. Betul. Ini sebelum kita ngobrolin soal wisata Pesona Wanajaya nih pemirsa, kita mungkin pengen kenalan dulu nih sama Pak Priyono gitu pemirsa BR TV. Di rumah juga harus tahu dong Pak Priyono. Siap. Boleh Pak, mau perkenalkan dirinya dulu, silahkan. Oh ya, terima kasih Bu VJ sudah diberikan kesempatan ya di siang yang berbahagia ini ya. Perkenalkan buat teman-teman, nama saya Priyono. Saat ini menjabat Ketua Pokdarwis dari Pesona Wanajaya. Jadi tugas sehari-hari saya ya di Pesona Wanajaya, karena memang status untuk pekerjaan saya udah concern dan fokus di Pesona Wanajaya saja gitu. Jadi secara pribadi atau secara kekeluargaan di keseharian saya ya selalu berada di Pesona Wanajaya gitu. Oke, udah concernnya ngurus pengelola wisata Pengelola wisata gitu Wanajaya kan. Udah ngurus di dalam wisata ini udah berapa lama tuh Pak kalau boleh tahu? Kebetulan kan ini masuk di tahun kedua ya, jadi kurang lebih 1 bulan lagi kita sama dengan Kang Tilu tadi, kita ulang tahun dan bulan lagi gitu. Jadi seumuran COVID lah, COVID. Seumuran COVID ya. Berarti itu bukanya pas COVID ya? Pas banget COVID. 2020 jadi pas kan? begitu buka terus langsung COVID COVID. gitu. Waduh. Sedih ya. Sedih ya, itu Tantangan tersendiri gitu ya. Tapi basicnya apa sih Pak kalau boleh tahu Pak Priyono nih dulu? Maksudnya emang sering ngurusin pengelola wisata atau gimana sampai pada akhirnya sekarang udah ya, maksudnya jadi ngelola Pesona Wanajaya ini gitu? Jadi gini, awalnya sih kita kan penghobi ya, yang memang berkelompok, jadilah para penghobi ya. Jadi para penghobi mempunyai keresahan yang sama keterkaitan dengan hobi kita dengan karena kita harus switch antara keluarga sama hobi harus seimbang lah gitu. Jadi ketika keresahan itu terjadi ketika di hari weekend itu kan sebenarnya udah umumnya jatah keluarga lah untuk di rumah. Nah, kita pakai untuk hobi ria, kadang ke luar kota, ke Bandung, karena main sepeda dan motor itu kan butuh waktu panjang gitu. Jadi setiap hari malah setiap minggu weekend itu menimbulkan pertengkaran ya, dalam artian gimana keluarga jadi nomor 2 kan, atau itulah istri atau anak cemburu itu. Nah, akhirnya tercetus dari situ. Jadi Pesona Wanajaya itu mengakomodir keresahan para penghobi sebenarnya gitu. Yang hobi jalan-jalan pasti. Hobi motor sama sepeda gitu. Jadi berarti di Pesona Wanajaya itu tempatnya untuk para ini gimana tuh? Basicnya sebenarnya untuk mengakomodir yang mempunyai keresahan yang sama dengan kita ya, dalam artian penghobi itu di Pesona Wanajaya kita bikin berdasarkan keresahan kita itu bagaimana caranya hobi tetap berjalan tapi keluarga juga terakomodir dengan waktu yang ada gitu. Dalam arti kita bisa bareng-bareng ke Pesona Wanajaya, sementara kita menikmatin hobi kita dengan yang sudah ada di Pesona Wanajaya, sementara anak dan istri kan di situ ada tempat juga. Artinya ya itu. Jadi satu keluarga bisa klimak bersama lah gitu. Semuanya jadi satu ya. Semua menjadi satu. Waduh, berarti dari dulu emang hobinya motor-motoran. Kebetulan motor sama sepeda downhill gitu lah, sepeda gunung gitu. Hiking gitu nggak sih bahasanya, apa beda? Lebih ke MTB sih, MTB. Jadi ini luar biasa ya, dari keresahan, dari hobi gitu ya, sampai pada akhirnya sekarang mengelola wisata Pesona Wanajaya ini, wisata yang ada di Kabupaten Bekasi. Ini kayaknya juga masih kurang familiar gitu ya, atau mungkin saya yang kurang up to date gitu ya pemirsa. Ini Pesona Wanajaya gitu, ini apalagi bukannya mungkin terbilang baru. Nah ini mungkin perlu diperkenalkan nih Pak Priyono, soal Pesona Wanajaya itu destinasinya seperti apa sih? Oh ya, terima kasih VJ sudah memberikan waktu saya untuk memperkenalkan diri, karena Pesona Wanajaya maksud saya, karena memang Pesona Wanajaya lebih dikenal sebenarnya di kalangan komunitas atau anak-anak penghobi ya, karena misalnya tapi untuk
jangkauannya sebenarnya sudah level nasional dan Indonesia sebenarnya, tapi memang secara lokal kita memang belum ya, karena memang lebih diutamakan tuh event-event yang kalibernya tuh nasional, karena kita punya sirkuit itu berstandarkan IMI ya, bersertifikasi IMI dan berlabel nasional gitu. Sama track MTB itu juga berstandar nasional, dan kita punya airbag itu satu-satunya bahkan di Indonesia. Jadi memang untuk para penghobi yang bergenre adventure atau ekstrim itu ada tuh di Pesona Jaya. Surganya lah kalau saya bilang, karena memang belum ada di tempat lain gitu. Iya, baru di Pesona Wanajaya baru itu. di Pesona Wanajaya. Ini cocok banget nih pemirsa, bahkan dari luar masyarakat Kabupaten Bekasi bisa mengunjungi salah satu Pesona Wanajaya ini ya gitu ya, apalagi mungkin penghobi ini apa namanya yang trail, itu trail gak sih Pak maksudnya? Trail, iya, motocross, ya? trail. Karena di motor trail sendiri kan ada beberapa varian olahraganya ya, ada genrenya lah kalau kata bahasa kita. Jadi kita mengakomodir semua jenis genre itu gitu di trail itu. Tapi itu berarti maksudnya memang khusus apa sih namanya jalur itu sirkuit ya? Sirkuit. Nah, itu sirkuit aja atau mungkin ada beberapa fasilitas yang lain gitu? Kalau dibilang fasilitasnya justru kalau boleh disclaimer, kita paling lengkap. Dalam artian gini, pertama kali kita masuk kita udah disuguhin sama sirkuit RC atau remote control atau orang sebutnya radio control. Itu ada 2 varian juga, ada adventure, ada speed. Disambung dengan MTB apa skill park, artinya di situ ada jalur sepeda yang memang kita buat sesuai dengan bentuk aslinya yang ada di backpack beneran yang punya elevasi gunung ya. Tapi kita memang memodifikasi ya. Jadi kita bentuk sedemikian rupa sehingga ketika para penghobi sepeda itu main ya memang berasa di backpack gitu. Jadi karena kita memang sebelumnya memang punya pengalaman di backpack kan. Jadi memang kita sadar lah gitu. Bahkan kita memang ambil spot atau obstacle itu dari beberapa referensi, yaitu dari referensi backpack luar negeri juga gitu. Jadi standarnya memang sudah standar nasional ya, kan ya. Aduh. Standar nasional. Terus menyambung itu ada namanya pump track. Pump track itu kan genre sepeda yang nggak digoes tapi di pump. Itu namanya pump track. Jadi kita punya kebanggaan juga karena pump track Pesona Wanajaya itu yang terpanjang di Indonesia ya. Kalau kita punya compare itu yang terbesar adalah di Amplitude ya, di Bali. Nah, kita yang terpanjang yang di Bekasi gitu. Terus lanjut di situ ada fun and culiner area, ada live musik, terus food court, terus ada bebek danau standar wisata lah, ada selfie, terus yang nggak kalah penting di situ ada taman edukasi di mana kita bisa saling bekerja sama lah dengan dinas pendidikan, karena seringkali memang dipakai untuk outing-outing sekolah dari TK, SD dan ya sekolah-sekolah untuk acara-acara sekolahnya. Gitu ya, catering dan lain sebagainya. Ada camping ground, ada camping ground juga. Jadi nanti boleh si VJ ajak keluarga camping di sana gitu sambil ya nggak jauh-jauh lah, nggak macet gitu kan, ada di tengah-tengah. Tapi itu kalau misalkan ini ada fasilitas, maksudnya tenda aja segala macam disediakan di sana ada? Atau kalau memang tidak membawa atau bahkan spontan aku pengen camping, kita ada. Berapa tuh paketnya kalau boleh tahu? Kalau camping sih kita sediain dari yang fasilitas tenda sama peralatan masak sendiri sama bahannya, atau campingnya saja yang masak kita juga tawarkan itu. Oh, jadi beberapa paket ada varian berbeda-beda lah sesuai dengan request dari DJ nanti sama keluarga. Dan keluarga gitu ya pemirsa BRTV juga. Ini luar biasa sekali nih pemirsa, kalau liburan gitu ya bingung pengen
pengen apa nih, apalagi mungkin ayahnya suka sepeda, suka sepedahan gitu ya, ada di situ gitu ya fasilitas. Tapi kalau misalkan mungkin ada beberapa pengunjung yang mungkin nggak membawa sepeda, nah itu disediain nggak sih kayak beberapa? Iya, itu sudah pasti karena memang boleh bawa sepeda taman sendiri hobi, artinya kita mengakomodir semua hobi. Nah, ketika kita memang diribetkan dengan tentengan sana sini kan kita juga siapkan untuk penyewaannya gitu. Jadi semuanya ya tinggal bawa badan aja ke sana. Bawa badan, bawa duit, sama bawa niat yang baik. Betul sih. Tapi kalau masuknya itu apa namanya, untuk mengunjungi si Pesona Wanajaya itu ada tiket masuknya berapa tuh Pak? Kalau tiket masuk per orang 5.000. Rp5.000 satu orang. Jadi ke parkirnya 5.000. Kalau kendaraan roda 4 10.000. Ini murah ya? Murah banget sih Pak gitu ya, maksudnya ini sayang banget saya orang Kabupaten Bekasi kok nggak tahu wisata yang seperti ini gitu ya. Kalau bahasa anak-anak sekarang mungkin hidden gem gitu ya Pak. Ini apa namanya, wisata yang mungkin belum terlihat gitu, hidden. Belum, mungkin dengan PJ-nya angkat di sini mungkin insya Allah. Iya dong. Dan bukan cuman Pesona Wanajaya sebenarnya, dari beberapa tadi wisata yang ada di Bekasi yang tergabung dalam Pokdarus itu keren-keren semua. Iya sih. Tapi memang punya varian dan genre yang berbeda-beda gitu. Makanya kita kaya dengan wisata sebenarnya. Yang nggak cuma terkenal Kabupaten Bekasi, kawasan industri itu. Orang jauh-jauh nih ke Bandung gitu ya liburan nih Wanajaya, Pesona Wanajaya tadi Kawung Tilu dan berbagai. Keren. Pokdarus saja, kelompok Pokdarus saja dari 18 anggota, 18 kelompok nih pemirsa gitu ya. Berarti udah ketebak tuh ya. Ketebak. Wisata gitu, mau pilih yang mana gitu ya. Trek-trek adventure udah ke Pesona Wanajaya gitu ya, luar biasa sekali. Nih Pak, tapi kalau untuk dari pengunjung sendiri biasanya lebih sering dari mana tuh Pak sejauh ini? Sejauh ini sejujurnya karena tadi VJ bilang kurang terkenal di wilayah sendiri ya. Sebenarnya kita memang sempet rada menyadari nih sekarang, mulai menyadari kenapa ya kok apa memang promosi kita yang kurang atau memang mindsetnya warga kita yang memang liburan tuh harus ke Bandung atau harus ke mana gitu. Jadi seolah-olah Bekasi meskipun ada wisata tapi kayak kurang dilirik gitu. Iya. Itu pertama. Kenapa saya bilang dari justru lebih jauh, karena memang tadi saya bilang di awal bahwa ini kan sebenarnya surganya buat para rider sama dunia penghobi gitu. Tapi kesadaran kita udah mulai tumbuh dan kita memang harus berstrategi bagaimana membuat heboh inovasi dan mungkin demand-nya di sini tuh bisa tumbuh bagaimana caranya. Nah, sebenarnya dari pemerintah atau dari Dinas Pariwisata sudah mengajarkan beberapa trik dan salah satunya yaitu ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Luar biasa ya. Ini masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya gitu ya. Jangan jauh-jauh keluar daerah gitu ya. Di Kabupaten Bekasi banyak loh gitu. Apalagi nih Pesona Wanajaya ini salah satu surganya para ngomongnya bahasanya penghobi dan pengolahraga ekstrem. Pengolahraga ekstrem, waduh luar biasa. Dan kita, sorry BJ, saya tambahin satu lagi. Kita akan tambahkan satu lagi. Ini sedang progres pembangunan, itu ada mini soccer. Jadi sekalian buat melengkapi destina olahraganya gitu. Seru banget ya. Ini seru banget maksudnya benar-benar mewadahi para penghobi ya pastinya gitu ya, dan juga beberapa fasilitas lain seperti yang tadi ya, danau yang ada bebek-bebeknya itu ya. Ada camping ground gitu ya, camping gitu ya, dan semua fasilitas di sini lengkap, dan tadi juga udah standar nasional loh pemirsa. Jadi ini warga Jabodetabek datang ke Pesona Wanajaya untuk menikmati seluruh fasilitas yang pastinya seru banget ya pemirsa. Pasti saya jamin seru. Seru banget, ada jamin dari Pak Priyono, seru deh kalau masuk ke Pesona Wanajaya. Oke, nah itu gimana Pak? Selama pandemi, apalagi nih mungkin pas masuk tuh ya, pas pembuka mungkin opening gitu ya, pembukaan langsung pandemi gitu, gimana tuh? Awal-awal itu agak challenging gitu ya. Ya, ini sebenarnya derita kita dan kita pengennya nggak share, tapi nggak apa-apa kalau BJ tanya ya. Nah, sebenarnya awal itu kita sempat berpikir apakah ini
bukan di bukan rezeki kita di sini, tapi tidak itu yang kami putuskan karena kita juga ada sedikit komunikasi dengan tim bahwa kita akan lanjutkan meskipun dengan berstrategi ya, dalam artian karena waktu itu kan ada kayak semacam PSBB terus lockdown segala macam ya. Nah, itu kita manfaatkan untuk memang sesuai kemampuan kita bangun infrastruktur dulu gitu loh. Jadi ketika udah ada kelonggaran di Covid, kita udah mulai sedikit-sedikit buka lah, dan sampai sekarang berjalan lah gitu. Alhamdulillah. Luar biasa, tapi semoga nih sudah pandeminya sudah landai ya. Jangan naik Alhamdulillah, lagi, tolong. jangan naik lagi, tolong jaga kesehatan Tolong jaga semua. kesehatannya pemirsa, apalagi sekarang cuacanya agak kurang lumayan ya, agak challenging itu untuk pemirsa di rumah gitu ya, jaga kesehatan supaya kita semua juga seluruh, nggak cuma mungkin pengelola wisata gitu ya, seluruh pelaku UMKM bisa bangkit kembali pasca pandemi gitu. Aduh, luar biasa sekali. Tapi sayang pemirsa, kita ngobrolnya akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng. Halo pemirsa BRTV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Waduh, kali ini kita dua ya, langsung pengelola wisata kita ajak ngobrol. Kalau tadi sendiri-sendiri ya, nge-branding pengelola wisatanya masing-masing ya. Ada Kawung Tilu, Pak Boson, dan juga ada Pesona Manajaya, Pak Priyono. Waduh, ini ngobrolin tadi soal beberapa keunggulan dari berbagai destinasi wisata masing-masing, khususnya destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bekasi. Ini berarti yang tergabung dalam kelompok Pokdarwis gitu ya, kelompok sadar wisata. Harus sadar nih, kalau di Kabupaten Bekasi ada wisata yang keren banget nih pemirsa. Waduh, Pak Priyono dan juga Pak Boson nih ya, ini kan berarti Pokdarwis itu ternyata sama-sama anggota, bukan jadi maksudnya bukan kompetitor, jadi kolaborasi ya. Jadi jatuhnya kolaborasi, dia saling mendukung satu sama lain. Ini luar biasa sekali yang tergabung dalam Pokdarwis itu. Nah, ini sejauh ini nih Pak, ini kolaborasinya apa namanya dalam Pokdarwis ini kalau boleh tahu? Bapak saya. Oke, terima kasih VJ. Sebenarnya kita dalam perjalanannya seringkali memang saling, yang pertama mungkin yang bentuk nyatanya memang kita belum terlihat, tapi memang dari support masing-masing Pokdarwis itu dari sisi untuk pertemuan terus dalam artian ada planning ke depan mau seperti apa, tapi memang kita menyadari agenda-agenda tersebut memang masih belum bisa kita aplikasikan secara nyata, tapi paling tidak kita sudah punya rancangan-rancangan di mana nantinya kita berharap bisa saling memberikan manfaat gitu saja kalau dari saya, karena memang belum dapat prestasinya, saya nggak bisa ngomong gitu. Kalau mungkin sudah ada contoh satu aja yang nyata, mungkin saya bisa bertepuk dada gini gitu. tapi mungkin Bapak Boson lebih inilah ada tambahan mungkin lebih bentuk gitu. kolaborasinya mungkin Pak Ya, Boson. betul yang dikatakan senior saya. Senior ya. Jadi saat ini kita baru sebatas di WhatsApp ya, karena kita punya aktif grup, ya grupnya. ya. Aktif. Jadi kita punya ide atau punya gagasan seperti apa, kita coba di situ, kita berkolaborasi. Kedepannya kita pengen itu kita punya destinasi itu jadi kayak one trip. Jadi satu trip itu 2 jamnya misalnya di Kawung 3, 2 jamnya di Pesona Manajaya, 2 jamnya pokoknya di destinasi yang terdekat lah. Jadi pengunjung itu nanti tidak terlalu capek di jalan. Mungkin seperti itu. Tapi sampai saat ini belum kita implementasikan ya. Baru sebatas wacana karena kita juga keterbatasan juga. Tapi ini luar biasa sekali sih, pengelola wisata yang ada di Kabupaten Bekasi ini saling berkolaborasi gitu ya, bukan jadi kompetitor. Waduh. Bukan. Ini tapi jadi kolaborasi, bahkan kerjasama antar wisata dan lain sebagainya gitu. Tapi ini ngomong-ngomong soal Pokdarwis ini, penggagasnya awal mulanya siapa nih yang kayak akhirnya wah ini kayaknya dibikin Pokdarwis, apa dari dinas sendiri gitu, apa gimana tuh Pak awal mulanya? Sebenarnya Pokdarwis itu adalah programnya pemerintah, terutama di Dinas Pariwisata ya. Karena kalau terkait dengan
kenapa kita harus bersatu yang tadi menyambung ya karena memang kita mempunyai keresahan yang sama. Bagaimana Bekasi ini tidak cuman dikenal dari kawasannya saja, tapi dari sektor-sektor lain yang mungkin kebenaran itu di kemampuan kita semua ya, Bung Bosan. Jadi kenapa tidak kita bikin kekuatan atau Bekasi ini dengan wajah yang berbeda daripada kawasan gitu. Tapi mungkin nanti dari teman-teman yang memang kebetulan mungkin di UMKM-nya atau yang lain mungkin bisa menunjukkan prestasi juga. Jadi mungkin seperti itu kali ya, Pak. Ya, seperti itu. Monggo dilengkapi. Cukup jelaskan, rasanya udah ngomong Satu pikiran ya. Ya, satu pemikiran. Oke. Tapi itu dari 18 anggota itu semuanya maksudnya aktif atau Aktif, alhamdulillah aktif. Semuanya ya. Aktif. Yang tadinya emang bagusnya Dinas Pariwisata gitu ya, mewadahi beberapa pengelola wisata sampai pada akhirnya saling berkolaborasi. Saling gitu berkolaborasi. ya. Jadi tidak senggol-senggolan gitu. Tidak. Justru merekomendasikan nih kalau pengen agak arah ke adventure nih mungkin bisa ke Bisa. Pulau Jaya, Betul. ke spot-spot yang lebih event gathering, bisa ke Ya, Kampung Tilu bisa. semuanya. Yang seneng punya- mancing juga Seneng bisa. mancing. Ya, kita arahin ke sana monggo gitu. Pas sama Weno Jaya juga ada tempat mancing ya? Di Kampung Tilu. Kampung Kalau Tilu. kalau di kita sebenarnya tempat Danau ya? lebih ke Danau. bebek-bebekan yang bermain sih, area Kampung bermain. Tilu ada mancing, waduh kayaknya. Yang ada itu di Sembilangan. Oh Sembilangan, Sembilangan. itu khusus pemancingan tuh Pak? Ada pemancingannya. Masih Jadi kelompok Darwis itu? masih. Masih. Kita kan 18. Jadi varian wisata kita itu sebenarnya Variatif. mencukupi Iya. kebutuhan para housing ya, housing itu apa ya? House Traveler sebenarnya ya. Para yang haus akan jalan-jalan Iya, healing kalau kata healing anak-anak lah. zaman sekarang, anak-anak saya gitu ya, apa namanya, zaman saya tuh anak-anak healing gitu ya. anak-anak healing. Yang suka healing gitu ya, nggak usah jauh-jauh, di Kabupaten Bekasi udah lengkap. Mau mancing tadi juga ada yang Ada. sembilan itu juga ada. Wah, Mau wisata. bersepeda, Ada. yang seneng motor cross Ada. Sirkuitnya standar nasional bahkan luar biasa Iya. sekali. Oh, tapi masing-masing nih Pak. Ini Masing-masing. mungkin Pak Boson dulu. Pak Boson, selama ini hambatannya apa sih sejauh ini mengelola wisata khususnya Kampung Tilu? Kalau dari hambatan itu khususnya menyatukan visi ya, yang agak susah itu karena walaupun kita juga satu keluarga artinya di Kampung Tilu itu sendiri, ketika kita ada ide-ide, ada aja yang ngomong, aduh kalau ini seperti ini bagaimana? Jadi Iya. itu agak sulit juga. Mematahkan ini. Ya, tapi satu sisi kita ambil sisi baik, oh ini benarnya begini, ini benarnya begini, seperti itu. Hambatannya seperti itu saja. Sama sekarang saat ini untuk meningkatkan lagi pengunjung itu kita saat ini memang ada hambatan juga. Gitu ya. Menyadari juga khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi supaya aware gitu kalau Ya, ada betul. wisata di Jangan Kabupaten jauh-jauh Bekasi, lah, jangan keluar jauh-jauh. Bandung, jangan ke Purwakarta. Bekasi ini luas. Luas Mau loh. ke pantai ada, Iya, bener mau lagi. main kotor-kotoran outdoor itu ada, mau mancing ada, atau wisata alamnya di Kampung Tilu juga ada, seperti itu. Tapi semoga dengan tayangan ini nih semua masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya jadi melek gitu. Wah, Melek. ternyata ada nih ya Nikmat. Kabupaten Bekasi punya wisata gitu loh. Selama ini mungkin anak-anak zaman saya gitu ya Pak, gitu sebangsa saya, aduh di Bekasi pengen jalan-jalan kemana bingung gitu ya. Karena belum tahu Belum tahu gitu ya. ya. Semoga nih bisa jadi rekomendasi beberapa 18 kelompok Darwis gitu, dan seluruh wisata-wisata yang di Kabupaten Bekasi lebih meningkat, lebih terkenal lagi gitu ya, lebih happening lagi gitu. Dari Pak Priyono, apa hambatannya sejauh ini nih Pak? Kurang lebih sih sama persis, cuman memang saya menambahin sedikit aja. Ketika nanti kita berjalan terus nanti mungkin dengan adanya tayangan dari VJ nih sharing ke masyarakat Bekasi mungkin akan berbondong-bondong datang, dan ketika menemukan atau tidak sesuai dengan harapan, jangan dikritik tapi mohon kasih masukan, kasih kita bimbingan bagaimana kurangnya, kritik kita dengan arif lah, jangan sampai malah justru jadi apa ya, saling di medsos jadi enggak ini. Jadi Komen gitu ya. saya berharap dengan adanya tayangan VJ ini nanti masyarakat makin ramai ke wisata Bekasi, terus nantinya kalau sudah ramai kan kita jadi punya operasional yang banyak, jadi kita lebih akan percantik lagi. Gitu sih. Kasih masukan gitu ya Kasih pemirsa masukan. di rumah gitu ya. Jangan dicaci maki. Jangan dicaci maki. Kalau misalkan mungkin Pesona Wena Jaya mungkin ditambahin dong spot Instagramnya gitu. itu dong. Bisa di DM Instagram Pasti. gitu boleh tuh.
Instagramnya ada Pesona Wanajaya apa Ada nanti dari masing-masing kita sebenarnya ada semua. semua. Ada sosial ada. medianya gitu ya. Jadi bisa ngasih masukan gitu ya dari setiap. Mungkin nih pemirsa BRTV di rumah ada yang rumahnya dekat Pesona Wanajaya ataupun Kaung Tilu gitu ya. Tolong dong di Kaung Tilu adain apa nih gitu loh. Bisa kasih masukan. Bisa. Biasa. Semua sangat bisa ya. Sangat bisa ngasih masukan. Jadi, Dan berharap malah. dan berharap gitu ya. Jadi jangan dibully duluan gitu ya. Kasih masukan supaya nih wisata-wisata yang ada di Kabupaten Bekasi semakin maju gitu ya. Bahkan happeningnya nggak cuma di Kabupaten Bekasi, tapi seluruh nasional gitu ya. Bahkan mengalahkan dengan berbagai wisata yang di luar daerah ini. Amin, ya. amin. Oke, tapi ini agenda pertemuannya biasanya ngapain Pok Darwis ini? Ya. Udah ada belum? Agendanya ya karena kayak kita gini. ngopi bareng, Ngopi bareng. terus Oh, sering ya? karena kita Pak lelaki yang suka kopi karena ya itu kopi gitu. Jadi Biasanya nongkrongnya di mana tuh? Ganti-gantian Kaung Tilu nih Ganti-gantian. gitu. Ganti-gantian. Tapi berarti sejauh ini sering berapa ada agenda pertemuan rutin nggak? Misalkan per bulan atau per minggu atau gimana gitu? Kalau rutin kita belum banget, sesempatnya aja. Sesempatnya aja karena kita kan ngurusi kelompok sadar wisata itu memang harus stay. Jadi kan ngelola wisata itu nggak bisa kita tinggal. Apalagi ini bukan konsorsium, ini masyarakat loh. Harus butuh kontrol juga. Artinya, ayo dong ketika wisata ada yang rusak, ayo kita sama-sama perbaiki. Jadi kita nggak ada bos sebenarnya, sama. Terlalu sama ya, teamwork. Jadi Teamwork. walaupun pengelola, walaupun ketua dari masing-masing destinasi nggak bisa, saya tinggal Nggak bisa leha-leha, nggak bisa leha-leha, justru memberi mikir mulu nih inovasi apa lagi ini gitu ya, dan melihat berbagai pengunjung yang datang dan lain sebagainya gitu ya. Oke, tapi sejauh ini mungkin kedepannya ini Pok Darwis ini arahannya akan dibawa kemana nih Pak? Silakan. Monggo Pak. dibawa kemana dalam artian Maunya gimana nih? Oh, Berharapnya gitu. harapan kita lah ya. Nah, yang pertama harapan kita terhadap pemerintah lagi-lagi memang kita ngadunya ke siapa lagi gitu ya. Cuman memang ini mau tidak mau harus kita sampaikan karena beberapa curhatan-curhatan kita bareng teman-teman tuh nggak ada solusi kalau memang nggak ada campur tangan pemerintah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan itu yang pertama adalah ini membuat sebuah regulasi ya mungkin ya. Kalau memang diperlukan regulasi itu adalah karena pemerintah kan punya surat sakti ya, punya kop surat sakti bisa ada kewenangan. Iya, ada kewenangan untuk memberikan kesadaran terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan Bekasi, Kabupaten Bekasi, anak-anak sekolah itu berwisatalah di Bekasi saja gitu, nggak usah ke Bandung atau nggak usah ke Bogor, boleh lah, cuman jangan setiap kali nikmatin dulu nih kita nih gitu. Datengin dulu gitu kan. Mungkin dengan banyaknya pengunjung di kita juga akan membuat wisata-wisata indah juga, ekonomi jalan segala macam lah gitu. Karena ngebantu semuanya nggak cuma sebagai wisata hiburan oleh masyarakat, tapi terbantu loh dengan terbantu kita dengan banyak pengunjung juga pasti banyak dong pengelola yang lain gitu maksudnya. Ekonomi jalan. Jadi pengrajin hidup gitu kan, artinya membuat ekonomi kita jadi mungkin nggak banyak ya, paling tidak ada efek lah dari dampak regulasi itu. Mungkin dari Pak Boso tambahannya lebih udah cukup tadi. Itu kita bahas tadi. Udah kerja sama ya, jadi udah collab kita. Kolaborasi tadi ya jawabannya. Tapi ya pasti semoga juga dengan dukungan pemerintah penuh gitu ya bisa menyadarkan masyarakat, khususnya juga pemirsa BRTV di rumah juga ya, harapan pengelola juga berharap para masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya bisa mengunjungi wisata-wisata yang ada di Kabupaten Bekasi gitu ya. betul. Nah, berarti sejauh ini ya dari Dinas Pariwisata kan sangat mendukung penuh gitu ya, khususnya di pemerintah gitu ya, sampai pada akhirnya dibuat Pok Darwis ini dengan berbagai seminar ataupun beberapa kegiatan pelatihan. Nah, biasanya sejauh ini pelatihan-pelatihan apa yang sudah diberikan dari Dinas sendiri, Pak? Kalau pelatihan sendiri sejauh ini sih ya terkait dengan pengembangan SDM, bagaimana survive di kala pandemi kayak gitu-gitu. Artinya sebenarnya lebih ke teknis ya. Nah, untuk pemasarannya kan sebenarnya
bisa dikoordinasikan antar departemen ya, antar kelembagaan, antar instansi. Jadi misalnya dinas budaya pariwisata berkolaborasi dengan dinas pendidikan, nanti membentuk sebuah regulasi yang aduh ini jadi ngajarin kan. lanjut dulu. Gak apa dong. Ya kita kan curhat. Harus disampaikan juga. Tapi ini curhat ya, ini curhat. Apa dong bisa didengar oleh publik ini. Jadi harapan barangkali bisa membuat kesepakatan yang akhirnya menguntungkan dari stakeholder yang ada di sini nih gitu, misalnya gurunya, muridnya, ataupun pariwisatanya, terus UMKM-nya itu bisa berjalan semua gitu. Tapi sangat terbantu nggak sih Pak dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah ini? Sangat terbantu. Sangat terbantu. Jadi mungkin tapi basicnya Bapak ini berdua emang apa? Basicnya juga emang dulunya pernah ngelola wisata juga atau memang? Kalau kita kan tadi udah bilang kita pengangguran dan penghobi. Tapi maksudnya kan berarti dengan pelatihan ini sangat terbantu dengan edukasi atau banyak hal gitu ya yang mungkin sudah lebih kekinian, apalagi tadi mungkin ada sosialisasi aplikasi ini ya. Iya, salah satunya. Itu sangat terbantu ya pastinya ya Pak. Waduh, luar biasa sekali. Ini semoga ini wisata yang ada di Kabupaten Bekasi menjadi sebuah wisata yang jadi panutan barometer gitu ya, barometer oleh para wisata-wisata yang lain dan nggak kalah happening, nggak kalah terkenal dengan wisata-wisata yang lainnya. Kabupaten Bekasi nggak cuma kawasan industri aja, tapi punya wisata-wisata yang keren juga pastinya. Waduh, ini terakhir ya, mungkin membranding masing-masing gitu ya. Siap. Mungkin pemirsa BRTV di rumah ada yang belum tahu Kawung Tilu di mana, Pesona Wanajaya di mana, bisa silakan promosi terlebih dahulu. Silakan dari Pak Boson promosi Kawung Tilu. Baik, untuk pemirsa di rumah DRTV yang berbahagia ya, kalau mau kepo-kepoin sedikit silakan lihat IG-nya di wisata_Kawung Tilu. Jadi tilunya bukan pakai tulisan tapi pakai tilu. Kemudian untuk alamatnya berada di Kampung Ciranggon, RT 02 RW 01, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, masih Kabupaten Bekasi. Monggo Pak Pri. Pak Priyono. Oke. Terima kasih VJ. Sama Pesona Wanajaya juga menyediakan IG atau ya terutama untuk kepo-kepoan, kata Pak Bosen tadi, intip-intipan itu di Pesona_Wanajaya. Di situ boleh kepo-kepoin foto-foto dan pengunjung kita di situ. DM ya. DM boleh ya, dibalas gitu Pak sama admin ya. Terus nanti di YouTube-nya ada Pesona Wanajaya Media dan di websitenya pesonawanajaya_a.id. Lokasinya di mana Pak? Dia Kampung Rawalele, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi juga. Kabupaten Bekasi. Masih di Kabupaten Bekasi. Masih di Kabupaten Bekasi. Oke, lagi-lagi pemirsa nih mungkin ya, ini baru 2 kelompok wisata aja nih, pengelola wisata aja, karena masih banyak lagi wisata-wisata yang mungkin kita akan hadirkan di pertemuan selanjutnya gitu ya. Siap. Untuk membranding bagaimana nih wisata-wisata yang ada di Kabupaten Bekasi. Sebelumnya terima kasih Pak Priyono dan juga Pak Boson atas sharing informasinya. Semoga lagi-lagi pemirsa BRTV di rumah supaya mau ngunjungin wisata yang ada di Kabupaten Bekasi, harus bangga dengan Kabupaten Bekasi, oke? Jadi terima kasih banyak udah nonton Ngobrol Bareng. Terima kasih pemirsa, tetap terus saksikan Ngobrol Bareng. Saya Via Junita atau VJ, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.